Film dibuka dengan memperlihatkan para reporter yang sedang membahas masalah pandemi. Saat itu Filipina menjadi salah satu negara yang terkena dampak cukup besar. Bahkan ibu kota sampai merencanakan lockdown total sebagai imbas dari virus yang sedang mewabah. Adegan kemudian beralih ke sebuah ruangan. Di dalamnya semua penghuni terlihat sedang berkumpul sambil melakukan permainan. Salah satunya seorang pria yang diketahui bernama Andrew ini terlihat sedang melihat bahan tambahan agar bisa keluar lebih cepat. Setelah selesai, dia pun mulai mengintip penghuni gedung di depannya yang sedang asyik bermain juga. Mereka bernama Ria dan Edward. Sejak awal pandemi, mereka berdua memang sudah tinggal bersama. Bahkan mereka berdua juga sudah mengetahui kebiasaan masing-masing. Singkat cerita, hari itu ada seorang ibu yang merupakan tukang bersih-bersih bersama anaknya datang ke kamar Ria dan Edward. Kamar mereka berdua yang sangat berantakan membuat si tukang bersih-bersih itu memberi sedikit nasihat untuk anaknya untuk tidak tergoda dengan laki-laki. Pandemi kali ini benar-benar membuat para wanita tersiksa karena mereka menjadi bahan eksploitasi secara berlebihan. Tidak lama kemudian kali ini tukang AC yang terlihat gantian datang ke sana. Karena rupanya AC di apartemen mereka rusak. Di lain waktu, ketika Edward yang sedang pergi keluar, sementara Ria yang hanya bersama si tukang AC, rupanya membuat tukang tersebut mulai tergoda karena melihat Ria yang begitu seksi, bahkan sampai membuatnya berfantasi liar sedang main-main bersama dengan Ria. Di lain tempat, Andrew terlihat sedang memberikan arahan kepada anak buahnya dan ternyata mereka melakukan bisnis jual beli barang khusus sekaligus menawarkan jasa wanita, bahkan parahnya termasuk pacarnya sendiri. Meski Andrew memiliki banyak uang akan tetapi dia malah tidak mau membayar penuh jasa kepada pacarnya sendiri. Pandemi ini benar-benar membuat semua orang menjadi nekat melakukan apa saja, termasuk si Andrew yang menjadi bersikap seenaknya memperlakukan pacarnya, sampai pada akhirnya, mereka berdua pun terlibat pertengkaran parah, sampai-sampai semua rekan kerja hanya bisa melihat pertengkaran mereka. Pacar Andrew yang mendapatkan perlakuan tidak baik, pada akhirnya membuat dia mengancam akan melaporkan Andrew, akan tetapi, di sini Andrew tidak peduli bahkan malah menyuruh wanita itu untuk segera pergi. Adegan kemudian beralih kepada Edward yang terlihat sedang chat dengan wanita yang rencananya akan dia sewa, wanita itu bernama Candy. Singkat cerita, ketika malam harinya, Bibi Tita dan keluarga terlihat datang berkunjung ke tempat tinggal mereka. Anak Edward yang diketahui bernama Pipa pun juga ikut hadir di sana. Jadi ceritanya, si Edward ini adalah duda beranak satu, istri pertamanya sudah meninggal, kemudian dia menikah lagi dengan Ria. Mereka semua terlihat makan bersama sembari bercerita tentang kehidupan di tengah pandemi. Mereka semua mulai merasa bahwa akses untuk mendapatkan bahan makanan benar-benar sulit, dan pastinya keuangan mereka pun juga semakin berkurang, karena pengeluaran semakin banyak. Mereka semua juga sempat memutar rekaman pernikahan Edward dan Ria. Setelah beberapa saat, Candy terlihat menelpon mereka untuk mengagendakan kedatangannya. Edward pun menyuruh Candy untuk datang malam hari, karena saat ini masih ada acara keluarga di apartemennya. Jadi ternyata, mereka sudah lama merencanakan untuk main-main bersama bertiga gitu nih. Kemudian, ketika Edward sedang mengobrol dengan anaknya, ternyata Pipa menyampaikan bahwa dia ingin tinggal bersama dengan ayahnya, namun di sini Edward menolak, karena tentu saja dia sudah memesan jasa Candy di malam itu juga. Menjelang malam Bibi dan sekeluarga pun pamitan untuk pulang, rupanya, mereka juga berharap Pipa bisa tetap tinggal di sana. Namun lagi-lagi, Edward beralasan bahwa dia masih banyak pekerjaan, karena jika Pipa saat ini tinggal bersamanya, ada kemungkinan dia akan terlantar sendirian di rumah, ungkapnya. Rupanya, hal tersebut sempat membuat perselisihan di antara mereka, namun pada akhirnya Bibi dan keluarga pun pulang sembari membawa Pipa kembali. Sejak saat itu, sebenarnya membuat Edward sedikit merasa bersalah kepada anaknya sendiri, namun di sini, dia mencoba untuk menenangkan pikirannya. Singkatnya, Candy pun datang ke tempat tinggal mereka nih guys. Sebelum beraksi, dia memberikan beberapa aturan, agar aksi mereka nanti bisa berjalan dengan nyaman,
Dan pada akhirnya mereka bertiga pun mulai beraksi setelah sama-sama menunjukkan hasil medical check-up masing-masing. Namun ternyata, di tengah aksi mereka itu, rupanya, Edward malah kalah duluan, bahkan dia tidak sengaja menyembur saat bersama Candy, padahal dia tidak memakai senjata pengaman. Tentu saja hal tersebut langsung membuat Candy panik, karena dia takut berbadan dua gitu nih guys. Sementara Ria sendiri, sebenarnya, dia sangat kesal karena belum tersampaikan keinginannya, namun meski begitu, dia terlihat berusaha untuk menenangkan Candy. Beberapa saat kemudian, Candy bercerita bahwa dia jadi teringat saat dulu dia pernah berbadan dua dengan sang pacar, dan parahnya pacar Candy tidak mau bertanggung jawab, bahkan malah menyuruhnya untuk menghilangkan calon anaknya, kemudian pergi meninggalkan Candy begitu saja. Mendengar cerita miris itu, Edward dan Ria pun menjadi semakin simpati. Mereka juga terlihat mengantarkan Candy ke parkiran untuk pulang. Kemudian, saat mereka berdua akan kembali ke apartemen, tiba-tiba Andrew datang untuk bergabung bersama mereka. Edward ini sebenarnya tahu bahwa Andrew bukan penghuni apartemen ini, namun di sini Andrew mengaku bahwa dia ingin menemui temannya. Setelah beberapa saat, obrolan mereka di lift itu ternyata cukup nyambung, bahkan Edward juga sampai tertarik kepada si Andrew. Kemudian mengajaknya untuk ke apartemennya. Di sana, Andre sempat bertanya tentang hubungan mereka dengan si Candy. Dan pada akhirnya, Edward pun mengaku bahwa dia dan Ria sedang mencoba hal yang baru bersama Candy selama lockdown ini. Di sini, tatapan Andrew kepada Ria terlihat sangat berbeda, jadi sepertinya, aksi Andrew tempo hari yang mengintip permainan mereka, membuatnya sangat tertarik untuk melakukan aksi bersama, sampai pada akhirnya, mereka bertiga pun sepakat untuk melakukan main-main bersama. Pada awalnya, Andrew hanya melihat aksi pemanasan yang dilakukan oleh Edward dan Ria, sementara dia sendiri asyik memainkan senjatanya, tapi ternyata, lama-lama membuat Andrew malah teringat dengan masa lalunya yang sangat kelam. Jadi ceritanya, dia pernah memorgoki pacarannya sedang bersama pria lain. Sejak itulah, Andrew mulai hilang kendali dan berniat akan memperlakukan mereka berdua dengan cara yang sangat kejam. Pada awalnya Andrew memborgol Edward dengan alasan ingin melakukan sebuah permainan yang cukup seru, mereka pun mulai melakukan aksinya. Namun tidak lama kemudian, ternyata, teman-teman Andrew datang kemudian langsung menarik Ria untuk melakukan permainan bersama-sama. Melihat hal itu Edward tidak bisa melawan karena tangannya masih terbogol. Sementara Ria, dia hanya bisa pasrah karena dia tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah permainan selesai, teman-teman Andrew sampai berterima kasih karena telah diundang dalam aksi malam ini. Setelah itu Andrew langsung kabur dari apartemen mereka. Bahkan di keesokan paginya, Andrew langsung beberes untuk segera pergi dan mencari tempat tinggal yang baru. Sejak kejadian itu, Edward dan Ria terlihat sangat berubah, mereka jadi lebih pendiam dan sering melamun gitu nih guys. Kemudian di lain waktu, saat Ria akan pergi bekerja, Edward mengungkapkan keinginannya untuk balas dendam dengan menuntut Andrew. Namun di sini Ria malah melarang. Karena itu merupakan tuntutan yang sangat konyol dan hal tersebut menurut Ria malah akan menambah masalah baru untuk mereka. Akan tetapi, hal tersebut malah membuat mereka jadi bertengkar. Di sini Edward menyalahkan Ria karena dia tidak mau melawan, akan tetapi Ria juga balik menyalahkan Edward, tentu saja karena dialah yang mengundang Andrew untuk bergabung dalam aksi mereka. Pertengkaran mereka berdua kali ini malah semakin memanas, karena sampai menyinggung kesalahan mereka masing-masing di masa lalu. Mulai dari hubungan Ria dan Erin yang lesbiola, dan Edward yang sebenarnya belum bisa move on dari istrinya, tapi pada akhirnya, Ria memutuskan untuk segera pergi berangkat kerja. Akan tetapi, di sini Edward masih tidak bisa terima dengan apa yang telah Andrew lakukan kepadanya. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi ke ruangan CCTV dan mencari data tentang si Andrew.
Sejak kejadian yang tidak terduga pada mereka, rupanya benar-benar membuat trauma bagi Edward dan Ria. Baik Ria maupun Edward seringkali tidak bisa fokus dalam pekerjaannya karena terus teringat kejadian yang menimpa mereka. Bahkan Edward tidak bisa melanjutkan pekerjaannya lagi, pikirannya kacau dan dihantui rasa bersalah. Sementara Andrew sendiri yang sedang mencoba kabur dengan teman-temannya itu, akan tetapi di tengah jalan, para polisi melakukan penggeledahan karena merasa curiga dengan mobil mereka. Pada akhirnya, mereka semua pun ditangkap karena ada banyak sekali bungkusan barang khusus di mobilnya. Dan film pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.